Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini kalian akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Tapi sebelumnya kita akan mengulangi dulu atau mempelajari kembali yang sudah pernah kalian dapatkan dulu di kelas 10 tentang konsentrasi larutan. Yang pertama adalah molaritas atau konsentrasi molar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kalau misalnya kalian membuat larutan gula, larutan glukosa, maka zat terlarutnya adalah gula, pelarutnya adalah air, gula ditambah air, nah itu yang namanya larutan. Saya ulang, dan yang dimaksud dengan molaritas, jumlah mol zat terlarut. Jadi yang dilarutkan itu apa? Dalam 1 liter larutan. Satuannya adalah mol per liter atau molar. M besar. Contoh, jika dalam 500 ml larutan, 500 ml larutan atau 0,5 liter, terdapat 6 gram urea. ml ureanya 60, maka molaritas larutan adalah jumlah mol zat terlarut. Zat terlarutnya adalah urea, ureanya 6 gram, gram diubah jadi mol, gram per mr per 60 mr urea, 6 per 60 dibagi volume larutan 1 liter. 1 liter larutan. Di sini larutannya adalah 0,5 liter atau 500 ml. Jumlah mol ureanya ini 6 per 60, volume larutannya 0,5 liter. Jadi sama dengan 1 per 5 mol per liter atau 0,2 mol per liter, sama dengan 0,2 molar. Nah, ini animasinya tentang molaritas. Ada tadi 6 gram urea. Nah, ini 6 gram urea. Ini airnya belum 0,5 liter. Setelah ditambah urea baru nih 100 ml. Ya, jadi tadi mol per liter. Molnya ya zat yang dilarutkan, volumenya adalah volume larutan. Ini contoh molaritas. Kemudian kita lihat berikutnya, nanti kita lihat dulu. Ini contoh berikutnya adalah molalitas, satuan konsentrasi yang kedua. Molalitas atau kemolalan
konsentrasi molal, lambangnya M, M-nya M kecil. Kalau tadi molaritas, M besar. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ini bedakan dengan molaritas ya. Kalau molaritas, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Itu molaritas. Sedangkan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Contoh, jika dalam 250 gram air atau 0,25 kg air terdapat 6 gram urea, maka molalitas larutan adalah jumlah mol zat terlarut 6/60 dalam 1000 gram pelarut. Nah, pelarutnya di sini adalah 250 gram. Berarti 6/60 mol zat terlarut dibagi gram pelarut. Ya, ini 0,25 kilogram atau 250 gram. Jadi sama dengan 0,4 molal. Lambangnya adalah M. Itu definisi kemolalan. Nah, jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Berikutnya yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Larutan berarti penjumlahan dari terlarut plus pelarut. Jadi fraksi mol terlarut adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau fraksi mol pelarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Ini bedanya apa? Kalau mencari fraksi mol terlarut, maka pembilangnya adalah mol terlarut. Fraksi mol pelarut, pembilangnya adalah mol pelarut. Penyebutnya sama, mol total, mol terlarut tambah mol pelarut. Sama, mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, jika kalian sudah menghitung mol terlarut dan mol pelarut, ini kalau dijumlahkan hasilnya 1. Jadi kalau mol terlarutnya 0,2, maka mol pelarutnya 0,8. Terlarutnya 0,1, mol pelarutnya 0,9. Contoh, sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Maka fraksi mol terlarut, yaitu fraksi mol urea, adalah mol urea 2 dibagi mol total. Mol total itu adalah mol urea ditambah mol air. Jadi 2/10 sama dengan 0,2.
Sedangkan fraksi mol pelarut air sama dengan mol air dibagi mol total. 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Demikian satuan-satuan konsentrasi yang akan dipakai dalam sifat koligatif harutan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.